nek nang wong awakmu dakwah tapi nang Gusti Allah doa. Nyeluk, nek nang Gusti Allah nyeluk tak gak? Nek doa itu kan nyeluk, atau muka aku nyeluk awakmu. Nek nang Allah doa bukan dakwah. Jadi ada perbedaan etimologi dari doa. Ya ta'u bisa dakwatan, bisa doa. Bisa doa. Jadi kata itu begitu fungsinya berbeda, dia bunyinya juga berbeda. Ini saya sinau ya. Jadi kenapa ini dakwah atau promosi atau apapun namanya tadi? Karena ini film keluarga. Nah saiki awakmu kudu meneliti kembali keluarga itu apa. Keluarga itu nek awakmu selawatan kan tetap nyebut keluarga Kanjeng Nabi itu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Berarti Anda juga kirim salam dan menyatakan cinta kepada keluarganya Rasulullah SAW itu. Terus keluarga itu apa rek? Aku njaluk situk sebutan benda yang tidak berkeluarga. Situk sebutan. Berkeluarga itu apa? Keluarga itu artinya kan satu rangkaian, satu kumpulan fungsi makhluk dan fungsi yang bekerja bersama-sama, bekerja dalam yang berperan dalam kebersamaan. Jadi misalnya sepeda apa rek? Sepeda adalah keluarga yang terdiri dari satu ban, loro, setir, telu, gir, papat, rangka, baut, pentil aja salah pentil ya, pentil, pemenang. Jadi pentile gak ono iso mlaku tegak sepeda. Bisa ditumpaki tagane kana pentile. Jadi itu yang namanya latah takir mandunaka falikuli syai'in mazia. Jangan bandingkan pentil karo ruji. Masih ruji ketoke atos dawa tajem, tapi dia juga tidak bisa apa-apa kalau gak ono pentil. Jadi pentil meskipun lunak, kecil, bolong, dia tidak berarti tidak berfungsi. Jadi semua dalam keluarga itu di kalimatnya Mbak Fia tadi kan ada saling menguatkan, saling memaafkan. Jadi ban, rudo, pelke itu saling menguatkan satu sama lain. Ya sudu ba'duhum ba'do. Nah makanya semua muslim itu harus sekeluarga. Jadi nek di zaman Orba keluarga itu diasosiasikan ke nepotisme. Jadi pemerintahan dan modal dipek dewe oleh sebuah keluarga. Dulu keluarga Bung Karno, kemudian keluarga Pak Harto, kemudian saiki akeh keluarga-keluarga yang memanfaatkan kekuasaan dan modal nasional. Saiki jadi presiden anaknya katanya jadi wali kota. Jadi wakil presiden anaknya katanya jadi wali kota lah gitu. Karena itu yang disebut nepotisme. Nah kalau keluarga adalah fungsi bersama-sama di dalam satu rangkaian tugas atau rangkaian misi. Nah saiki wit-witan ya gak ono rek. Gak ono wohe nek gak ono kembange, nek gak ono godhonge, nek gak ono oyote, gak ono wite, gak ono rantingi lak ngono. Awakmu yang ngono. Rabi apa nek gak ono barange. Kata kok apano? Usek-usek toh ya. Jadi semua itu satu keluarga. Jadi setiap makhluk Allah itu berkeluarga. Jadi setiap pohon berkeluarga, dan pohon dengan pohon, dan dengan tanah, dengan rumput, dengan udara juga berkeluarga. Tidak mungkin ada pohon yang menolak udara, kan begitu. Tidak mungkin ada pohon menolak air. Jadi antara semua faktor ciptaan Allah itu semua selalu berfungsi keluarga. Mulane hati ini menungso kudu hati keluarga. Itulah film yang dibikin Mbak Novia itu. Oleh karena itu film ini bukan keluarga cemara. Harap diingat-ingat teman-teman nek posting-posting ini bukan film keluarga cemara. Sebab keluarga cemara itu Kristiani. Dulu aslinya
naskahnya itu naskah Kristen, maka disebut keluarga cemarannya awakmu lah keluarga Trembesi utawa apa rek Keningan atau apa ya keluarga Ringin tak keluarga Kecambau atau keluarga Pete kan ya. Kemudian oleh sutradara Dedi Setiadi kemudian dalam tanda petik ditransformasi atau dikonversi menjadi bernuansa budaya Islam. Mulane jenenge abah karo emak. Kudune umi cuman umi iku rada kadang-kadang nek umi kan ngene lho, nek air susu ibu kan asine umi, air susu umi. Asu lah enak ya. Murah-murah ya, anjane ngono iku rek singkatane ya. Nek awakmu meneh dadi mbok terus diceluk umi berarti kon nyusoni anakmu nganggo air susu, nganggo asu lah gitu. Ya iki mulane hati-hati karo bahasa, kadang-kadang bahasa bisa menjebak kita. Terus kita teruskan bahwa hidup ini hakikatnya adalah keluarga. Kan kita sudah sering omong-omongan bahwa kalau selama ini kan baru suami istri yang saya omongkan. Jadi wong lanang karo wong wedok jadi suami istri, ya ta? Pemerintah karo rakyat itu suami istri, ya. Pemerintah aja narik pajak kae sadurunge ngrejekeni nang rakyat lak ngono. Nek kon ngrejekeni rakyat kait narik pajak lak ngono. Kon aja sibuk pajak tok tapi arek-arek angel nyambut gawe kok pajak kiai. Misalnya gitu. Allah juga begitu, Allah tidak akan nyuruh kita sholat dan kewajiban yang lain sebelum Allah membuktikan bahwa Allah SWT itu memberi rezeki yang melimpah-limpah. Nah, menurut ya. Terus ada lagi, manusia adalah suami, alam adalah istri. Jadi kontandur itu ngetengi lemah ya. Kok tengi terus wah pari, wah jagung, wah dele, wah semongko lah ngono. Wah kelopo saat itu kon sing ngetengi. Jadi menungso itu suaminya, alam itu istrinya ngono ya. Allah sendiri semacam suami untuk makhluknya. Karena sikapnya harus kita tiru. Nomor satu adalah Rahman Rahim, baru nagih. Ya, baru nagih. Allah yang menagih itu Allah yang berarti Allah yang menghukum kalau tagihannya nggak dibayar itu hukuman. Tapi Allah kan tidak nomor satu hakim. Allah tidak nomor satu syadid, Allah tidak nomor satu rokim, Allah tidak nomor satu apa lainnya Pak misalnya. Sifat-sifat Allah yang sifat tidak keren. Al-Qahar, Qahir, Qahar. Allah nomor satu adalah Rahman Rahim, jadi suami nomor satu kepada istri dan anaknya, nomor satu adalah kasih sayang. Nek awakmu sayang temen, ojo adek njaluk mesti engko dikei karo bojomu. Mas, kok ampun suwe sampean mboten njaluk. Ngono ya, ojo kuwatir. Kon gak perlu njaluk mesti dikei. Makanya orang yang bermurah hati, orang yang hatinya penuh cinta kepada sesamanya, maka Allah akan mencintai dia dan akan memberi kemurahan-kemurahan kepada dia. Dan itu contohnya sangat banyak. Kiai Kanjeng itu hidupnya berdasarkan rumus-rumus seperti itu selama ini. Maka Allah ngekei penggawean gak leren-leren sampai saiki. Besok malam kita di Bojonegoro ya toh. Kemudian lusa malam kita di Pemalang, Jawa Tengah. Kemudian saya ke Genduri Cinta Jakarta, nah, kita tidak pernah berhenti. Dan itu semua karena Allah menyayangi kita, bukan karena kita hebat. Ini ya. Oke, kita teruskan soal keluarga. Jadi jangankan setiap benda, wit-witan ya sekeluarga, wit-witan karo keboni ya berkeluarga, keboni kan. Nek lemah itu berarti mikro, nek makro nek apa? Kan bedane lemah karo bumi. Bumi itu petak-petaknya, bagian-bagiannya disebut tanah, gitu. Tapi nek menyeluruh sak bulatan gede itu jenenge bumi. Nah bumi ini yang keluarga. Duwe adik jenenge Merkurius, apa meneh dicacak jenenge Venus, apa meneh Jupiter. Duwe bapak jenenge srengenge, duwe mbok jenenge bulan sak piturute. Utawa bulan malah putune srengenge gak ora pokoke yang penting ada sistem berkeluarga. Oleh karena itu hatimu harus hati keluarga. Awakmu karo kanca-kancamu sak keluarga, rek maknya itu kan sak keluarga kabeh. Mulane hatimu hati keluarga ya. Maka kalian sangat akrab, sangat indah untuk tertawa bersama. Nek awakmu nek kancamu sedih, awakmu gak tega lek ngono.
Itu namanya Hati Keluarga. Nah, filmnya Mbak Via ini adalah film tentang keluarga karena kebanyakan film-film tidak mentemakan keluarga. Nah, film ini kan semula produsernya kan meminta supaya memainkan atau mengcasting bintang-bintang yang wajahnya terkenal. Akhirnya dibantah sama Mbak Via, nek aku gak main karo anak-anakku sing di keluarga cemara itu, biar aku gak bisa main, aku tak mulai nang Jogja karena saya tidak main film selama 20 tahun, saya bahagia, dan kalau saya harus main film saya harus bahagia, dan kebahagiaan saya adalah kalau saya bermain sama anak-anak saya dulu. Bulan depan Mbak Via akan cerita sendiri soal itu. Kemudian Mbak Via terpaksa kemudian menjadi salah satu produser dari film ini karena di tengah jalan produsernya kan duwe, akhirnya kalau Mbak Via ditambal kayak bayar arah-arah sing ngambil gitu. Jadi aku ini terpaksa produser. Nah ini kayak cerita nih, kan ini detail di Tiwan ya. Nah Tiwan itu memberi jadwal bulan Juni, berarti semakin raya suwe. Berarti kangelan nih kengko anu nih, apa jenis aplikasi nih kangelan. Akhirnya aku dijalui tolong nemoni wong Tiwan bose. Tak temoni, tak jak guyon, tak kei tetesan air Muhammad. Akhirnya dia menene langsung telepon bahwa itu bisa diputar pada bulan April, seharusnya mustahil. Dan aku ya gak tahu ngongkon-ngongkon, gak tahu desek-desek, gak tahu ngancam-ngancam, aku meneteskan air Muhammad. Nanti kita wirid bareng-bareng itu ya, ya. Ini wis wiridan di Solo ya, Jul di Solo ya kemarin. Nah, nanti kita wiridkan bersama. Sebab menurut Syekh Nur Somad, awakmu ngelumpuk ini gak mergo awakmu iku hebat, gak mergo awakmu iku ilmune dhukur, gak mergo awakmu iku soge tamlarat, gak ono soal-soal. Yang ada adalah di dalam dirimu itu ada tetesan air Muhammad, ada tetesan lutfun. Anda baca surat Al-Kahfi ayat 19, wal yatalattaf. Ya. Itu ceritanya awakmu itu Ashabul Kahfi ya. Buktinya awakmu Ashabul Kahfi adalah rombongan pemuda yang dikejar-kejar oleh tentara kafir, kemudian mereka bersembunyi di dalam gua. Nah, maknya itu sebuah gua, jamaahnya adalah Ashabul Kahfi. Nah, Ashabul Kahfi itu ditidurkan Allah di situ 300 tahun ditambah 9 tahun, jadi 209 tahun. Dan selamat, mereka tidak ada yang membunuh, tidak ada yang mengejar. Karena apa? Karena ada kaki anjing. Di depannya itu ada kaki ar-rokim atau kitmir. Sikil loro ngene-ngene iki. Dadi wong kabeh sing liwat selama 300 tahun itu nganggep iku gone kere. Itulah sebabnya di maknya banyak asu-asu. Jadi Ashabul Kahfi itu diselamatkan oleh sikil kere iki. Mergo ono nglantung sikile loro ngene iki, terus wong kabeh sing liwat di desa sekitare nganggep bahwa itu adalah sarang anjing. Padahal disitulah para kekasih Allah yang namanya Ashabul Kahfi. Tanda kedua Anda Ashabul Kahfi adalah mergo jumlahnya gak bisa dihitung. Ashabul Kahfi berapa jumlahnya Pak Muzamil? Jadi Allah sendiri tidak menjelaskan berapa jumlahnya. Allah hanya tidak menjelaskan, Allah sendiri menggoda kita, biarkan mereka berdebat. Jumlahnya ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 9. Dan Allah tidak pernah mempertegas jumlah piro. Nah, maknya ini bisa dihitung tak gak? Wong gak ono KTP, gak ono KTA-ne itu. Wong maknya itu sing teko iki tok ya ya, engko sing kepethuk aku di rest area jalan tol ya ya, sing kepethuk aku di warung-warung ya ya, aku iki mang nang warung ndirek Mojosongo ana apa? Kekil. Si enak-enak mangan dadak wis dibayar karo mbok sapa iku mang. Dan sing bayar iki gak wong sugih ya mek nganggo motor biasa, tapi dibayari aku karo ali karo kabeh dibayar. Jadi saya kemana-mana itu dibayari. Saking akeh jamaah maknya Ashabul Kahfi sing. Mulane gaya maknya koncen nang warung gratis. Bahkan Kiai Kanjeng rombongan saunuke itu sering ya dibayari uang nek nang restoran itu. Dan sing bayar itu rata-rata tidak mau ngaku siapa dan tidak kondo-kondo, pokoknya moro-moro harus dibayar. Tak dongano kon sing jomblo-jomblo moro-moro mulai wis ana bojomu. Begitu kon teko bojomu mbek.
juara. Jadi oke, teman sekalian, tutup nanti gimana? Ya, jumlah tanda bahwa andanya Ashabul Kahfi adalah jumlahnya tidak diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ono jamaah YouTube tok, ono jamaah DTV tok, ono jamaah TV 9 tok, ono jamaah DTV tok, ya ono sing tahu krungu apa dan ngomong kayak yo padahal gak. Cak, saya tiap malam nonton TV loh, lihat cak nonton TV. Kapan aku melbu TV? Melbu TV ku lame JTV tok karo ADTV karo TV 9 sekali-sekali ya. Nah RCTI masuk tahu aku. Lihat-lihatnya sing top-top lah gak tahu lah. Saya itu tidak merasa bahwa saya itu dikenal. Jadi aku main di anak akeh, dilalah jumlahin di Indiono gitu loh. Tapi tidak berarti saya orang terkenal di Indonesia. Saya juga tidak merasa dibutuhkan oleh Republik Indonesia. Sebab Indonesia juga kenal maknya. Sebagaimana masyarakat di wilayah Gua Kahfi juga tidak kenal Ashabul Kahfi. Jadi saya tidak heran kalau saya tidak dikenal, maknya tidak dikenal, dan seterusnya. Kita tidak sakit hati. Oke, kita teruskan. Jadi Anda temukan, karena ketika salah seorang di antara Ashabul Kahfi itu dikongkon metu ndolek jajan nang pasar, rumusnya adalah wal yatalataf, hendaklah kamu berlaku lembut. Ya tah sama ya. Hendaklah delon saya Qur'anmu dan di handphonemu. Al-Kahfi ayat 19. Wal yatalataf, hendaklah berlaku lembut, wala yus'ironna bikum ahada. Ya. Dan jangan sampai ada seorang pun yang merasa kehadiranmu. Nah, lah wis tepak ya. Jadi kalau maknya tidak dikenal itu kita ngersulah tak bersyukur. Bersyukur lah ngono sih. Nah, karena kita punya cara pandang yang berbeda. Kita bukan mau terkenal, kita bukan mau berkuasa. Tapi nek anjene kon temenan yo melo kene kok iso luwih selamat insyaallah dimane sing saiki lah. Jadi jawaban misalnya Indonesia ya apa iki selamat agak dilungkas dulu. Yo selamat gak selamat yo Allah sing nentokno, tapi sing paling rada ide dan akrab sama Allah karo Kanjeng Nabi kita ya arek iki masuk ketoke gendo-gendora ini ya to gendo-gendora ini karo preman-preman apa pakaiannya, tapi gimana betul. Terus gini, Ashabul Kahfi itu sebelum tidur 309 tahun itu baca doa, maka sampai baca doanya ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu baca. Sampai baca, kalau mau tidur baca itu 100 kali baru tidur. Gapuran arek-arek yang papat wis keturun. Gapuran arek-arek. Tapi saya ingin kasih riwayat. Ini saya sangat mantap dengan Al-Kahfi karena Kiai Kanjeng sendiri sejak awal itu merasa bahwa dia sedang menjalani proses-proses Ashabul Kahfi. Jadi aku umrah karo Mbak Fia pada suatu hari. Pokoknya aku janji karo Mbak Fia, kita masuk masjid manapun kita baca saat durungnya mari sembahyang rok merkaat terus buka Quran. Nah, buka Quran ini karo merem Bismillahirrahmanirrahim terus buka ini gitu. Nah, itu oleh mesti Al-Kahfi. Mbak Fia mesti Al-Kahfi, aku mesti Al-Kahfi. Jadi iki kata iki anjene anune di jimate iki Al-Kahfi. Tapi kita belum tetap durung percaya. Iku mek kebetulan ya. Terus saya dari Jeddah saya terbang ke Kairo sama Mbak Fia. Tutup Kairo Mbak Fia langsung sama Mbak Fatin, istrinya Pak Nur Somad. Terus saya sama Pak Nur Somad langsung jemuan ke airport, langsung jemuan. Dan ketika saya masuk halaman masjid, koridnya membaca surat Al-Kahfi, Pak. Jadi anjane temenan Al-Kahfi itu temenan itu adalah salah satu lorong hidayah dari jamaah Ma'iyah dan saya. Baik. Tapi doa tadi bukan guyon saya. Memang kalau sampai ingin ada sesuatu dalam hidupnya ya, sesuatu dalam hidupnya yang tidak sampai duga-duga, lakukan itu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada 100 kali sebelum tidur. Terus tidur sampai. Ya, serius. Istiqomah ini sungguhan. Sama salah satu doa di tahlukah Anda itu adalah dari surat Al-Kahfi tentang
apa dua orang yang berkebun, terus yang satunya kurang oke kebunnya, terus dia oleh Allah dikasih doa-doa agar supaya ada baca di Al-Kahfi. Sama ini Pak, yang warobatna ala qulubihim. Ayat berapa itu? John. Warobatna ala qulubihim. Apa artinya? Atimu ikut ditaleni karo Gusti Allah satu sama lain. Mulane awakmu hidup satu sama lain. Nek sampai gak jeda rabi ya kebacut kan. Warobatna ala qulubihim. Warabatna ala qulubihim itu ayat 11. Ayat 14. Dan kami ikat hati mereka. Itu komo ketika mereka bangun. Ketika mereka bangun dari tidurnya, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah pemelihara langit dan bumi. Lan nadwa min dunihi ilaha. Kami tidak akan memohon kepada Tuhan selain Dia. Laqad qulna idan satata. Kalau kami memanggil atau menyeru Tuhan selain Dia, berarti kami telah melakukan perkataan yang sungguh dusta, bohong, gitu ya, atau sia-sia. Jelas ya Mas ya. Jadi banyak sekali hubungan kontekstual antara ayat-ayat Al-Kahfi dengan apa yang Anda alami di Ma'iyah. Kemudian saya minta ayat 5 atau 6, saya lupa Pak Muzamil, yang fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Ayat 6, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka boleh jadi kamu akan membunuh dirimu setelah mereka, karena jika mereka tidak beriman dengan pembicaraan ini atau ayat Al-Quran ini, asafa karena merasa sedih. Ini kepada Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah itu dielingno karo Gusti Allah. Masih kafir-kafir gak gelem kon-kon iku adik terus ngersulullah terus sampai bunuh diri ngono lho. Ya. Makanya namanya sejak awal kan kita pandai bergembira, pandai bersyukur, pandai guyon karena kita tidak akan baghiun nafsaka ala atharihim. Jadi gak dididik ngersulullah, dididik nangis, dididik gembeng gitu ya. Jadi jamaahnya adalah jamaah non gembeng ngono ya. Ini sangat penting untuk saya juga karena aku iki jane nek arep ngersul lagi abahane akeh rek. Bayangno 40 tahun to rek, padang bulan iki wis meh 30 tahun to, terus ben bulan iki gak ono manfaate gawe Republik Indonesia blas, ya toh. Aku nulis buku sampai 90 gak ono manfaate gawe Republik Indonesia blas. Aku berdakwah, aku mulai pengajianku tahun 1972. Bapak sapa sing wis lahir? Duduk nek kon jelas durung lahir. 1972 awakmu jak tampil 73 ya awakmu jek njero tengah gurung ono ya. Saya tahun 72 pertama pengajian di salah satu kampung di Jogja namanya Jogoyudan, itu di pinggir sungai Jode itu tahun 72. Jadi aku itu wis biyen nglakoni sembarang tapi ya gak ono manfaate yang maksimal kan. Ya itu saiki masalahnya aku bersyukur apa aku ngersulullah ngono Pak misalnya. Sebetulnya bukan tidak ada manfaatnya. Jadi kalau ada Ma'iyah saja, ada buku-buku sekian itu seperti ini, bayangkan kalau tidak ada, lebih parah lagi. Jadi sebetulnya sudah mengerem gitu. Jadi kehadiran Ma'iyah ini sudah mengerem beberapa hal yang mestinya terjadi, akhirnya tidak terjadi. Gitu ya. Iya, jadi kan tergantung cara pandang mana ya, tergantung sabrang atau berarti sekarang cara pandangnya ya apa. Jadi nek awakmu ngene lho, awakmu iki wis gawe gula 2 kuintal, tapi sing njupuk gula mek sak warung, paling pol 2 kilo enteke ya. Awakmu getun sing 2 kuintal 99 kilogram kan ono gunane. Menurut sing ono gunane sing digawe mek sak kilogram gitu. Dan ini awakmu ndeloke iku 1 kilogram dari 300 kilogram awakmu gelo. Tapi nek awakmu ndeloke dari sudut lain koyo Pak Muzamil, bayangno nek gak ono gula blas. Gitu ya. Bayangkan itu 212 kalau tidak ada saya. Itu sudah bentrok ndak karu-karuan. Bayangkan itu kasus-kasus di Sampit, kasus-kasus di Tulang Bawang, kasus-kasus di Mandar, kasus di mana-mana kalau tidak ada orang Ma'iyah itu sudah terjadi tragedi-tragedi besar gitu ya. Meskipun
gelonya adalah kalau Arab gelo, Arab gelo ya, kita tidak pernah diakui oleh siapapun. Aku gak tahu diakoni. Bayang nongkon saiki dodolan jilbab, hijab, gamis juga laris ya, karuan toko-toko gede-gede industri sampai buka lapak sampai apa meneh Bu oh ya. Biyen sapa sing ngawali perjuangan jilbab iku biyen sapa? Gak ono wong eling. Dadi aku nek liwat ngarepe toko jilbab iku kadang-kadang alhamdulillah kadang-kadang diancuk. Jadi aku kadang-kadang pas hatiku enak aku alhamdulillah rabbil alamin. Sebab biyen gak ono rek sak kutha jilbaban loro gak gurung karuan. Sak Yogyakarta jilbaban arek telu gurung karuan. Kemudian berkembang pesat, berkembang pelan-pelan, saya bikin lautan jilbab dan saya bekerja langsung ke toko-toko Cina tak parani. Nek ono laporan nang aku bahwa ono arek jilbaban terus kate diuring-uring karo bose, aku bose tak gebrak-gebrak. Apa meneh sembahyang maghrib lak pas lari-lari se toko arek maghrib iku ana sing diuring-uring ana dipecat tak parani tak gebrak-gebrak iku aku lak rada muring-muringan zaman biyen aku nang warung nang restoran teh manis panas dadak anget tak gobrak kan karo tak bedane anget karo panas dobel ngono abian aku rada keras jadi saya dulu seorang radikalis. Aku sudah mendapatkan tetesan kelembutan Muhammad SAW. Oke, jadi kembali ke soal keluarga. Nanti bulan depan Insya Allah Kiai Kanjeng dan Mbak Fia akan hadir di sini. Ya. Terus biar Mbak Fia menjelaskan semuanya karena kalau tidak Mbak Fia tampil pada momentum tertentu untuk menjadi produser juga, maka anak-anak yang kerja kamera, lighting dan sebagainya tidak mendapatkan gaji. Nah demi supaya mereka dapat gaji, Mbak Fia turun tangan menjadi produser untuk ambil sahamnya sekian persen dibayar sama dia supaya anak-anak bisa diselamatkan. Jadi bukan karena niatnya jadi produser, tapi untuk menyelamatkan para karyawan agar bisa dibayar. Ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin nih. Sebagaimana tadi Pak Nur Samad saya laporkan kepada Anda bahwa menurut beliau anak maknya ini kumpul menjadi satu keluarga besar itu bukan karena ilmu, bukan karena memang mungkin juga karena ilmu, mungkin juga karena faktor lain, tapi yang nomor satu karena ada tetesan air Muhammad kalau bahasa saya, Lutfi Muhammad, ya. Tetesan Kotroti Lutfi Muhammad. Kotroh itu tetes, Lutfi itu kelembutan. Jadi tetesan kelembutan. Jadi aku bayangno saiki nek virus corona insane awakmu wis entuk tetesan karo Kanjeng Nabi, mosok kerasan corona iku mosok kuat. Ya. Wong corona iku mek weke korun biyen ya. Muga-muga awakmu selamat kabeh ya kabeh.